تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبت ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن
آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih Rahayu dengan full membaca surat Al-Mulk. Sama-sama Saya Ibu. sengaja tidak menyetopnya hanya 10 ayat karena biar bertambah ini partisipannya ya Chandra ya. Masa giliran kamu partisipannya kurang. Ya udah saya teruskan sampai ayatnya selesai dalam satu surat Al-Mulk. Semoga yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah dan kita semua juga yang mendengarkan, menyimak sama pahalanya dari juga yang membaca. Amin. Baik, ini kuliah ketiga. Nanti sambil presentasi singkat ya. Presentasi singkat. Untuk memberikan penyegaran dulu, Anda punya waktu 10 menit untuk mempresentasikan sebelum kita diskusi. Kuliah kita hanya 1 jam seperti yang terjadwal ya, Salman sebagai PJ selama bulan Ramadan, teman-teman sekalian, kita kuliah hanya 1 jam. Ya, kuliahnya 1 jam. Makanya setiap materi, makalah yang dibuat oleh teman-teman juga ada materi dari saya. Silakan dibaca jauh sebelum kita Google Meet di sini. Pun kalau belum jelas bisa Anda lakukan chat di room chat atau kita lakukan di e-learning. Bisa juga kalau udah ketutup e-learningnya Anda lakukan di email. Bagi teman-teman yang sudah mereview perkuliahan kedua, terima kasih. Ya, sudah saya jawab langsung. Bagi yang belum, silakan. Saya kembalikan ke Chandra sebagai pemakalah. Terima kasih. Silakan Chandra. Langsung dimulai aja Bu. Yang duanya belum hadir Bu. Silakan. Oh baik Bu. So. Ya ini kita waktu soalnya nanti dihubungi sama PJ aja. Siap Bu. Kita cuma 1 jam kan, dari jam 4:30 sampai 4:30. Iya. Iya, dari 4:30 sampai 5:30 udah dosen lain. Jadwalnya sudah dikirim ke dosen, dikirim ke mahasiswa juga udah dikirim ya. Siap Bu. Nanti hubungi aja, tolong Salman, teman yang 2 itu ya. Salman boleh minta tolong share screen ya. Oke, silahkan ya. Yang PPT-nya ya. Sambil dibuka aja dulu, Chan. Siap. Ini ya, saya prosesnya agak lama juga. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana masih sampai saat ini memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemampuan untuk bisa bergabung pada perkuliahan sore ini. Semoga kita senantiasa selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Budi Chandra, NPM 3199108 bersama rekan saya yaitu Muhammad Ilyas dengan NPM 3199169, kemudian dengan Adi Nur Rahman NPM 3199147. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul dengan program sertifikasi dan pendidikan profesi guru. Kemudian baik teman-teman bisa lihat PPT-nya ya.
Di sini di PPT saya hanya meringkas saja. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membaca di makalahnya. Baik, berkaitan dengan pengertian sertifikasi guru. Apa sih yang dimaksud dengan sertifikasi guru? Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru yang profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik ditandatangani oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan sertifikat sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Kemudian guru dan dosen dalam undang-undang disebut sebagai sertifikat pendidik, yang mana pendidik itu yang disebut adalah sebagai guru dan dosen. Kemudian proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru disebut sertifikasi guru, dan untuk dosen disebut dengan sertifikasi dosen. Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan non-PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidik, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Kemudian ada yang disebut dengan portofolio. Apa itu portofolio? Portofolio adalah bukti fisik atau dokumen yang menggambarkan pengalaman, berkarya atau prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu yang tertentu. Kemudian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan diperoleh melalui sertifikasi dengan penilaian portofolio atau melalui jalur pendidikan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikasi guru. Ada dua persyaratan, yaitu untuk mendapatkan sertifikasi guru ini ada dua persyaratan, yaitu ada persyaratan akademik dan kemudian ada persyaratan non-akademik. Slide-nya yang ke atas, Salman, maaf. Ya. Kemudian apa saja persyaratan akademik ini, yaitu yang pertama yaitu untuk guru TK atau RA, kualifikasi akademik minimum D4 atau S1. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang PAUD, sarjana kependidikannya lainnya, dan sarjana psikologi. Kemudian yang kedua untuk guru SD atau MI. Kualifikasi akademik minimum yaitu D4 atau S1. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD atau MI. Kependidikan lain atau psikologi. Terus yang ketiga untuk guru SMP atau MTS dan SMA atau MA atau SMK atau sederajat. Kemudian kualifikasi akademiknya minimal D4 atau S1. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian yang keempat, untuk guru yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang akademik dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan. Kemudian adapun persyaratan yang kedua yaitu persyaratan non-akademik. Apa saja persyaratan non-akademik? Yang pertama yaitu umur guru maksimal 56 tahun pada saat mengikuti ujian sertifikasi guru. Jadi guru yang mengikuti persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi guru ini minimal umurnya 56 tahun. Kemudian yang kedua, prioritas keikutsertaan dalam ujian sertifikasi bagi guru didasarkan pada jabatan fungsional, masa kerja, dan pangkat atau golongan. Kemudian yang ketiga,
Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam non-akademik, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan. Kemudian yang keempat, jumlah guru yang dapat mengikuti ujian sertifikasi di tiap wilayah ditentukan oleh Ditjen PMPTK berdasarkan prioritas kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya ada, apakah Saudara Adi sudah bergabung belum? Sepertinya belum bergabung ya? Belum. Baik, Baru selanjutnya 12 saja. orang, mungkin belum. Baik, yang selanjutnya yaitu mekanisme sertifikasi guru. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui yang pertama yaitu pemberian sertifikat pendidikan secara langsung atau disebut dengan PSPL. Kemudian portofolio. Terus yang ketiga, pendidikan dan latihan profesi guru. Kemudian yang keempat, pendidikan profesi guru atau disebut dengan PPG. Nah, sertifikasi guru dilaksanakan melalui penilaian terhadap portofolio guru peserta. Bagi guru peserta yang tidak memenuhi nilai minimal penilaian portofolio dan direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru atau disingkat dengan PLPG. Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru di rayon pendidikan dan latihan profesi guru penyelenggara sertifikasi. Mekanisme pelaksanaan penilaian portofolio dan pendidikan dan latihan profesi guru. Kemudian tingkat kelulusan dan pembiayaan disajikan pada uraian berikut. Jadi untuk pembiayaannya melalui yang pertama yaitu portofolio dan penilaiannya, kemudian yang kedua penyusunan portofolio, yang ketiga pengumpulan portofolio, yang keempat mekanisme penilaian portofolio, yang selanjutnya yaitu ada hasil penilaian portofolio, dan yang terakhir keakuratan penilaian portofolio. Kemudian yang selanjutnya itu ada manfaat sertifikasi guru. Selanjutnya Salman. Slide selanjutnya. Manfaat sertifikasi guru ini ada 3 tokoh yang mengungkapkan pendapatnya tentang manfaat sertifikasi guru. Yang pertama yaitu ada sertifikasi guru menurut Suyatno, di mana beliau mengungkapkan bahwa manfaat sertifikasi guru adalah untuk melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak komponen, yang dapat merusak citra profesi guru. Kemudian yang kedua, melindungi masyarakat dan praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesionalitas. Musi pendidikan di sekolah ditentukan oleh mutu guru dan mutu proses pembelajaran di kelas. Melalui sertifikasi, masyarakat akan menilai sekolah tertentu berdasarkan mutu. Nah, kedua faktor ini adalah faktor inti, bukan sekedar promosi yang gencar yang dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan guru. Hasil sertifikasi guru dapat dengan mudah digunakan untuk menentukan besarnya imbalan yang pantas diterima kepada masing-masing guru. Dapat terhindar dari guru-guru hebat ternyata mendapatkan imbalan yang kecil. Sebaliknya dapat pula terhindar dari guru yang ecek-ecek kemudian mendapatkan imbalan yang besar. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat sertifikasi guru menurut Mulyasa, di mana beliau mengemukakan pendapatnya manfaat sertifikasi guru yaitu yang pertama pengawasan mutu, yaitu lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik. Kemudian yang B-nya untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat potensinya secara berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal
masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya. Kemudian proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar serta mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme. Kemudian manfaat yang berikutnya menurut Mulyasa yaitu ada penjamin mutu. Jadi dengan sertifikasi guru, manfaatnya adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi yang beserta anggotanya. Kemudian sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, kemudian yang selanjutnya manfaat sertifikasi guru menurut Kunandar, di mana beliau mengemukakan pendapatnya, yaitu yang pertama manfaatnya adalah melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. Kemudian yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualifikasi dan tidak profesional. Kemudian yang ketiga, yaitu menjaga lembaga penyelenggara pendidik, tenaga pendidikan atau disingkat dengan LPTK, dan keinginan internal dan tertekan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apakah Saudara Ilyas belum bergabung ya? Saudara Adi sudah bergabung. Sudah. Baik, Saudara Adi. Ya, Assalamualaikum. Baik, silakan dilanjut ya Saudara Adi untuk yang pembahasan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir yang mana, Chan? Selanjutnya instrumen uji sertifikasi guru yang E. Oke. Instrumen uji sertifikasi guru. Baik. Yang belum bagian E dan F. Yang belum bagian E ya? Coba Ya, boleh PPT-nya di itu. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. atas keterlambatan karena tadi ada trouble sedikit di jalan. Ya, sekarang kita masuk ya pada instrumen uji sertifikasi guru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di mana di sini instrumen uji sertifikasi guru itu ada mekanisme atau tata cara pengujian pedagogik dan kompetensi profesional guru. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu jika lulus dalam ujian tertulis, dia diwajibkan mengikuti uji kinerja, yaitu ujian mengelola pelajaran dalam bentuk serta nyata lah. Senyatanya. Oke, real gitu. Real. Uji kinerja itu real di sekolah guru yang bersangkutan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dalam instrumen uji sertifikasi guru ini, yakni sebagai bahan pertimbangan pendukung kepada guru diwajibkan mencatat yakni aktivitas yang dilakukan bersingkat pembelajaran maupun di luar pembelajaran dalam bentuk portofolio. Oke. Nah, aktivitas-aktivitas dalam bentuk portofolio tersebut sebagai refleksi dari 4 kompetensi dasar guru, yakni sebagai agen pembelajaran. Apa aja? Yang pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi pribadian, dan kompetensi sosial. Nah, di sini tes tertulis. Ya kan? Tes tertulis apa sih? Ya, tes tertulis ini merupakan alat ukur berupa suatu set pertanyaan untuk mengukur sampel perilaku kognitif. Ya. Perilaku kognitif yang diberikan secara tertulis dan jawaban yang diberikan juga secara tertulis.
dapat dikategorikan ke dalam bentuk tes dikotomi yang menjadi benar atau salah. Nah, tes tulis ini digunakan untuk mengungkap pemenuhan tuntutan standar minimal yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Nah, kompetensi pedagogik itu apa sih? Ya kan, ada yang tahu? Teman-teman semuanya. Ada yang tahu nggak kompetensi pedagogik? Kalau nggak ada tahu, saya lanjut ya. Nih, kompetensi pedagogik itu merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didiknya dan mengelola pelajaran yang mendidik dan dialogis secara substantif. Nah, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik atau murid-murid perancangan kita dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar tersebut dan pengembangan peserta didik ini untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya, di mana penilaian guru terhadap kemampuan memahami peserta didik itu dikembangkan berdasarkan beberapa kompetensi. Lanjut pada kompetensi profesional. Ada yang tahu, teman-teman, apa itu kompetensi profesional? Kalau nggak ada yang tahu, berarti udah tahu semua nih. Ya udah deh, saya kasih bocoran nih ya. Kompetensi profesional itu merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran di bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup substansi isi materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut. Nah, itu merupakan daripada kompetensi profesional. Di sini kita lanjut pada tadi, coba boleh tolong pada kita lanjut ke kebijakan pengembangan profesi guru. Saudara Ilyas, apakah sudah hadir? Ya, kalau saudara Ilyas sudah hadir, boleh saya lanjut ya. Boleh. Nah, di sini ada beberapa tahapan ya dalam kebijakan pengembangan profesi guru, di mana 4 tahap mewujudkan guru profesional. Tuh. Jadi sebagai guru pun ada namanya guru biasa, guru ecek-ecek, dan guru profesional. Di mana sadar untuk menghadirkan guru dan tenaga pendidik yang profesional itu sebagai sumber daya utama pencerdas bangsa. Jadi kalau nggak ada guru, bangsa nggak bakal cerdas. Makanya kita sebagai mahasiswa perlu bersyukur masih ada guru-guru, dosen-dosen yang masih mau dan masih dengan ikhlas membimbing kita. Terima kasih Ibu dosen. Alhamdulillah. Semoga kita doakan kepada dosen kita, mudah-mudahan disehatkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di Indonesia ya teman-teman, di Indonesia khusus untuk guru itu dilihat dari dimensi sifat dan substansinya. Alur untuk mewujudkan guru-guru yang benar dan profesional. Nah, apa aja? Pertama, penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Jadi ya sebisa mungkin guru-guru tersebut merupakan guru-guru yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Kedua, induksi guru pemula berbasis sekolah. Dan ketiga, profesionalisasi guru berbasis praksara institusi. Dan yang keempat, profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Nah, di sini guru yang dimaksud itu harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 atau D4 lah ya, dan bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah memiliki keduanya, yang statusnya tersebut telah diakui oleh negara sebagai guru profesional yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen maupun PP Nomor 74 tentang guru, telah mengamanatkan bahwa ke depan hanya yang berkualifikasi S1 atau D4 di bidang kependidikan dan non-pendidikan yang memenuhi syarat sebagai guru, itu pun jika mereka telah menempuh dan dinyatakan lulus sebagai pendidik profesi. Nah, apalagi ya, di sini kita masuk ada 2 hukum ya. 2 produk hukum ini
menggariskan bahwa peserta pendidik profesi ditetapkan oleh Menteri yang sangat mungkin didasari atas kebutuhan formasi khusus untuk pendidikan profesi guru dan beberapa analogi hukum yang dapat diartikan dari dua produk hukum ini. Ketika guru selesai menjalani proses induksi dan kemudian secara rutin keseharian menjalankan tugas-tugas profesional, profesionalisasi atau proses pengembangan profesinya tidak berhenti di situ. Jadi nggak hanya itu aja, itu kan perlu dan dibutuhkannya upaya yang terus-menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disinilah nih, ya kan, esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru. Jadi guru nggak hanya ya begitu-begitu aja, tapi pun juga kita kudu update baik dalam ilmu pengetahuan di zaman sekarang maupun update dalam teknologi agar kita tidak 5 menit lagi. Ya. Penjelasannya 5 menit lagi. Oke, baik Bu. Kita akan masuk pada yang terakhir, di mana kebijakan pembinaan dan pengembangan. Pengembangan keprofesionalan guru ada kalanya diawali dengan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Di mana untuk mengetahui kinerja dan kompetensi guru, itu perlu dilakukan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Atas dasar itu dapat dirumuskan profil dan peta kinerja dan kompetensinya. Kondisi nyata itulah yang yang menjadi salah satu dasar peningkatan kompetensi guru. Gitu teman-teman. Di sini insya Allah lah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru profesional. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di sini dalam kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dengan segala cabang aktivitasnya perlu ya teman-teman semuanya perlu disertai dengan upaya memberi penghargaan, perlindungan, kesejahteraan dan pemartabatan guru. Karena itu, isu-isu yang relevan dengan masa depan manajemen guru memerlukan formulasi nih. Ya, butuh formulasi yang sistematik dan sistematik terutama sistem penyediaan rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kerja, uji kompetensi dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi ya kurang lebih itulah kebijakan-kebijakan dalam pengembangan profesi guru. Ya mudah-mudahan ya kita semua betul-betul kelas PAIC ya semester 4, mudah-mudahan Allah berikan kita amanah menjadi guru-guru yang profesional. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata maupun dalam sikap kami bertiga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, Chandra dan Adi. Ada pertanyaan? Adi, besok kalau kamu jadi guru yang sebenarnya, ketika menggunakan sistem online, harus on cam. Iya, Bu. Ya, beda feelingnya. Kan saya udah bilang kemarin, waruhul mudarris ahamu min mudarris nafsuhu. Beda feelingnya kalau kamera on dengan kamera tidak on. Kecuali kita yang mendengar. Kalau kita yang sebagai komunikator, kitanya harus on. Silakan pertanyaan Chandra, saya kembalikan ke Chandra dan Adi. Silakan. Baik, pada teman-teman mungkin terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian kami. Mungkin jika ada yang mau menambahkan atau mengkritisi atau ingin bertanya, kami persilahkan. Pertama untuk 2 penanya dulu. Baik. Bagaimana teman-teman? Chan, kedengeran nggak? Agak terdengar. Pelan ya? Pelan ya? Boleh agak dekatan lagi suaranya. Speakernya deketin mulutmu. Assalamualaikum. Nah, udah tuh bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahayu 3119-012 ingin bertanya. Sekarang kan banyak ya yang dimana guru TK itu
belum S1. Dan juga bagaimana jika sekarang banyak guru-guru TK yang masuk tanpa pendidikan PAUD dan juga belum S1? Apa kerugian yang mereka dapatkan karena tidak termasuk kepada guru yang profesional? Itu Saudara Chandra pertanyaannya. Mudah-mudahan dapat dijawab. Terima kasih. Siap. Baik, pertanyaan yang kedua, ada lagi? Oke. Chandra, sharing aja. Baik. Tadi kan dikatakan guru profesional kalau sudah memenuhi kualifikasi, kemudian kompeten juga, dan sertifikasi pendidik. Gitu kan, dikatakan guru profesional. Apakah dalam dunia sertifikasi ini, apakah ada pengawasan lebih lanjut gitu? Maksudnya per berapa tahun sekali? Karena kan perkembangan zaman itu berbeda-beda. Ya, apalagi sekarang, apakah guru-guru yang mungkin harus adaptasi dengan teknologi yang sekarang gitu? Sedangkan mereka gaptek seputar teknologi tersebut dan lain sebagainya. Apakah itu dikatakan guru profesional walaupun hakikatnya dia memiliki sertifikat pendidik? Kayak gitu. Terima kasih. Maaf agak kecepatan Salman. Jadi inti pertanyaannya, apakah ada pengawasan terhadap sertifikasi guru itu sendiri ya? Ya, apakah ada pengawasan yang berkelanjutan gitu? Kan tadi kan disampaikan guru profesional ya menandai kualifikasinya memenuhi S1. Kemudian juga dia udah dapat sertifikat pendidik. Nah, kemudian untuk saat ini kan ada guru-guru yang memang sudah mendapatkan sertifikat pendidik, udah profesional lah diakui oleh negara. Namun karena kan perkembangan zamannya semakin maju kan, jadi harus bagaimana memanfaatkan teknologi harus sebaik mungkin gitu. Nah, sedangkan mereka gaptek gitu, maksudnya benar-benar awam lah seputar teknologi dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran itu nggak efektif, terus saya nggak kenal lah ke peserta didik. Nah, apakah hakikatnya dia tetap dikatakan seorang guru profesional? Terima kasih. Terus pengawasannya mungkin. Baik. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Siti Rahayu dulu ya. Berkaitan dengan guru TK yang belum memenuhi belum S1 atau belum memiliki jenjang pendidikan guruan tinggi yang berkaitan dengan PAUD gitu, atau disebutnya PG PAUD kali ya. Apa kerugiannya? Kalau menurut saya sih tentu kerugian yang dia dapat itu yang pertama adalah bahwa yang kerugian yang dia dapat tuh bahwa dia adalah guru yang tidak profesional. Karena guru yang profesional tentu memenuhi syarat yang pertama tadi jenjang pendidikannya itu S1 atau D4 gitu. Kemudian kemungkinan besar juga guru tersebut gitu tidak mengetahui gitu ilmu-ilmu tentang bagaimana cara mendidik anak TK atau RA itu yang baik seperti apa gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian yang selanjutnya Saudara Adi ingin menjawab. Nambahin sedikit ya. Ya, silakan. Ya, profesional. Kita ambil dulu kata profesional ini. Gambaran Saudara Siti Rahayu profesional itu apa sih gitu ya? Profesional itu kan udah pro lah ya bahasanya, udah proper lah, profesional. Di sini ketika kita mendapatkan seorang guru yang profesional, yang mungkin kerugiannya itu ya kita tidak bisa mendapatkan seorang pendidik yang profesional itu. Tapi masalah untuk keuntungan keilmuannya ya insya Allah pasti ada ilmunya. Cuman ya hanya saja tidak profesional. Mungkin dalam dalam berkas-berkas atau apanya tuh yang memenuhi syarat tersebut gitu kan. Masalahnya di sini kan untuk masalah kayak ilmu segala macam, ada orang yang bisa menyampaikan seorang pendidik, cuman dia tidak bisa memenuhi administrasi dan lain sebagainya gitu. Padahal dia guru yang mempunyai keilmuan yang amat sangat luar biasa gitu kan.
Kayak contoh misalkan yang saya contohkan gitu kan, kayak guru-guru agama gitu ya. Guru-guru agama di TPA. Kayak contoh kayak para kiai segala macam. Beliau mempunyai kealiman yang amat sangat luar biasa dan keilmuan juga yang amat sangat luar biasa. Hanya saja mereka tidak mahir dan tidak pandai dalam administrasi dalam bidang keguruan kayak gini-gininya itu loh. Untuk masalah kerugian, insya Allah sedikit kerugiannya. Hanya saja tidak mendapatkan guru yang profesional itu doang sih. Kurang di administrasinya aja. Untuk masalah pendidikannya, untuk pendidiknya, insya Allah sesuai. Dan banyak lebihnya kok. Itu aja sih tambahan dari saya. Kalau ada kurang ya kurangin aja lah. Ya, Chandra, saya balikin lagi ke Chandra. Pertanyaan Bye kedua. teman-teman, ada yang mau dijawab? Mungkin mau ditambahkan. Bang Ilyas? Iya, maaf, baru masuk. Ya. Ya, maaf, baru masuk. Mohon maaf, Bu. Pertanyaannya tadi apa, Chan? Kalau pertanyaan Salman itu yang berkaitan dengan profesional, yaitu kan apakah ada pengawasan terhadap guru gitu yang sifatnya online gitu, apakah gurunya yang gaptek gitu, jadi sertifikasi guru tersebut bagaimana gitu. Maaf ya, coba saya sampein kaki kali ya. Kan contoh si Chandra nih udah guru profesional karena kan udah memenuhi kualifikasi S1 dan D4 gitu ya, atau D4 gitu. Kemudian sudah diakui juga dengan bukti sertifikat pendidik, berarti kan udah dikategorikan guru profesional. Nah, sedangkan apakah maksudnya untuk sekarang kan cara pembelajaran beda lagi ya kan, lebih dominan lebih digital gitu. Sedangkan ada guru profesional memang diakui di pemerintah, namun dari penggunaan teknologinya itu gaptek gitu, kosong atau tidak memenuhi, maksudnya untuk pengajarannya jadi terkendala gitu. Apakah ia tetap dikategorikan, jadi dari pembelajaran itu dari anak dari guru ke anak itu nggak kena karena pemanfaatan teknologinya tidak memenuhi gitu. Apakah itu tetap disebut guru profesional atau tidak gitu dalam kondisi yang saat ini? Bagaimana? Jawab dulu. Boleh nambahin nggak? Ya. Coba dibalikin dulu Saudara Chandra kepada Saudara Sirai penanya, barangkali sudah puas dengan kita orang. Kalau menurut saya yang Saudara Salman itu tanyakan adalah gini, mungkin pada saat jadi gini, kalau guru itu sudah dinyatakan dia itu profesional dengan sertifikat dan sebagainya, otomatis gaptek otomatis untuk internet atau cara belajar online pun sedikit banyak dia pasti memahami gitu, karena terbukti dengan adanya sertifikat dia gitu kan, atau pengakuan dari lembaga bahwa dia adalah guru yang bersertifikat atau berstandar gitu kan. Nah, berarti kalaupun jangankan yang profesional, guru yang biasa pun awal-awal untuk sistem belajar online ini semua guru semua di di lingkungan pendidikan itu pasti kaget, awal-awalnya itu pasti kaget, tapi kan balik lagi gitu, learning by doing. Nah, kalau orang yang tidak, maksudnya guru yang biasa saja bisa melalui sistem daring ini, bagaimanakah dengan guru-guru yang sudah dicap profesional gitu, otomatis mereka pasti bisa mengimbangi gitu. Nah, kalaupun bisa tidak sampai ke si anak atau cara belajarnya ke si anak, bisa jadi kita mohon maaf jangan menyalahkan hanya dari guru atau sistem pengajaran gurunya aja, bisa terjadi juga karena di kendala anaknya sendiri gitu. Ada kan ya jujur aja karena sistem daring ada yang dia sistem oke lah Zoom itu atau segala Google Form gitu kan, anak itu yang mengerjakan orang tua kebanyakan gitu kan, karena si anaknya itu juga belum bisa online gitu kan. Nah gitu, jadi kalau menurut saya yang Salman tanyakan, kalau untuk profesionalitas di zaman sekarang di masa pandemi ini ya kita mengaca diri sendiri aja gitu, kita tidak bisa menjudge, oh guru ini tidak profesional pada saat daring, tapi dia guru itu
pada saat offline baru dia profesional. Itu nggak bisa seperti itu sih kalau menurut saya, Man, gitu. Jadi learning by doing, kalau menurut saya guru-guru sekarang itu mereka untuk menghadapi online ini learning by doing gitu. Tapi kalau untuk yang Salman bilang bisakah dianggap profesional, itu balik lagi ke dirinya masing-masing gitu. Kalau kita jangankan kita bersertifikat nasional gitu, maksud profesional. Tapi kalau memang kita tanggung jawab, walaupun kita tidak bersertifikat profesional, kita pasti akan melakukan yang terbaik gitu buat buat murid-murid gitu sih. Kalau menurut saya gitu, Man. Susah kalau untuk dibilang profesional pada saat daring ini gitu kan. Karena kalau menurut saya, mohon maaf, cara titik penilaiannya berdasarkan apa gitu kan. Oke, gurunya sudah menerangkan sistemnya seperti ini, daring, tapi flashback ke anaknya kurang gitu. Nah, itu kan saling mempengaruhi gitu. Itu aja sih, Saudara Salman. Boleh ada yang kalau yang mau menambahkan, saya hanya menambahkan itu aja sih. Baik. Silakan, Bang Ilyas mau menambahkan. Tes. Ya, silakan lanjut. Ya, kalau saya mau menambahkan yang tentang pertanyaan Salman. Yang pertama, dalam kondisi pada saat ini emang susah gitu, maksudnya membimbing para muridnya untuk bisa belajar bersama gitu kan. Jadi dalam pemerintahan gitu, seorang guru yang disebut profesional itu tidak hanya bisa dikatakan menguasai segala sesuatu gitu kan, tapi dia punya kelemahan gitu. Contohnya akan terlihat pada saat output gitu, pada saat output dia untuk resertifikasi lagi gitu, atau ikut kembali ujian kompetensinya gitu. Karena pada saat ini instrumen pendidikan yang akan diujikan pada saat materi daring ini pasti salah satunya tentang kompetensi menggunakan daring atau disebut keahliannya gitu. Keahliannya sebagai kinerja dalam melaksanakan tugasnya itu sebagai guru untuk mendidik muridnya. Jadi outputnya itu nanti akan kelihatan gitu. Kinerja dia akan kelihatan apakah dia disebut guru profesional atau tidak. Karena kalau kita melihat dari segi hanya menyangka-nyangka, kok guru ini tidak bisa, guru ini tidak bisa menggunakan daring, nanti kelihatan dari kinerjanya gitu. Kinerjanya si guru tersebut. Nah, akan dinilai, yang kemarin kan sudah dijelaskan oleh ibu dosen kita gitu, bahwa yang akan melihat itu seorang ahli gitu. Seorang ahli itu bukan dari ahli pendidikan saja, dari ahli berbagai macam gitu. Baik dia dari ahli sosial, ahli ilmu pendidikan, atau bahkan tingkat tertinggi itu Kementerian Pendidikan gitu. Jadi nanti outputnya kelihatan gitu, outputnya tersebut gitu saja. Sudah sama. Bukan kita ngelihat nyangka-nyangka seperti gitu. Oh ini gurunya seperti ini, tidak. Nanti terlihat outputnya gitu. Boleh dia inputnya ngerti, tapi outputnya tidak ngerti. Nanti akan menjadi suatu catatan sial itu dalam penilaian portofolionya. Nah, portofolionya ini akan dimasukkan database ke dalam sistem pendidikan. Kemarin kita sudah dengarkan juga kepada Bu Upaya penjelasan itu emang akan dinilai oleh seorang ahli pendidik gitu. Terima kasih. Oke. Untuk menjawab ini sebenarnya sederhana, ada namanya PMPTK. Peningkatan mutu pendidik tenaga kependidikan. PMPTK.
bagi guru-guru yang sudah disertifikasi sejak tahun 2005, yang awal perundang-undangan itu di-launchingkan, Anda buka lagi milestone kuliah 1 saya deh. Itu milestone-nya mengandung arti bahwa sejak 2005, guru itu kan udah mulai disertifikasi. Dan dia sudah mulai mendapatkan tunjangan sejak 2007. Ya kan? Artinya udah hampir berapa belas tahun. 15 tahun kita mendapatkan tunjangan dari pemerintah karena kita profesional yang ditandai dengan 4 kompetensi. Ini undang-undang ya, nggak bisa diamandemen ini undang-undang. Siapapun itu. Nah, kalau masa kemudian berubah, itu ada namanya UK. Tadi oleh Ilya sudah disebutkan juga tuh, oleh Chandra juga sudah disebutkan, Ibu Daria juga. Ada namanya UK, Uji Kompetensi Akademik. Per 2 tahun, guru mau baru atau lama sertifikasinya, itu dilakukan UK. UK itu Uji Kompetensi Akademik. Dan untuk melakukan remunerasi ini, remunerasi itu kan selain sertifikasi ya, tentunya pemerintah juga melihat bahwa ini bukan hanya kinerja yang diukur, tapi kesejahteraan. Lihat lagi undang-undang. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, maka guru harus profesional. Ya kan? Bentuk dari keprofesionalan dia dihargai sebagai orang yang memiliki kompetensi. Maka diberilah sertifikat keprofesionalan. Karena ini pembahasannya dari awal tentang bagaimana memperolehnya, lalu bagaimana sustainable keberlangsungan si guru setelah mendapatkan sertifikasi, jangan lupa mereka terus dibina oleh pengawas dalam hal ini. Kalau dia negeri, Dinas Pendidikan, tentunya semuanya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan pada saat ini, per 1 Januari 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menambah satu bantuan khusus bagi guru, bukan karena pandemi. Jadi ini untuk khusus guru-guru daerah, itu diberi gaji 1 bulan lagi berdasarkan data Dapodik. Jadi kalau kita mengkhawatirkan beberapa guru yang sudah lama sekali mendapatkan sertifikasi, kenyataannya kok nggak bisa ya beradaptasi dengan dunia digital atau teknologi, akhirnya dia gaptek. Tentunya itu menjadi tanggung jawab satuan pendidikan di situ. Di makalah Anda bukan satuan pendidik ya, satuan pendidikan. Bukan satuan pendidik, satuan pendidikan. Ada lagi di makalah Anda itu, manfaat sertifikasi itu meningkatkan kompeten apa gitu. Kompeten harusnya berkompeten gitu. Ada di manfaat itu. Jadi sekali lagi jangan khawatir, guru-guru yang sudah disertifikasi, dia selalu diawasi oleh tim pengawas. Kalau tadi ada menyebutnya juri ya, tim pengamat gitu, pengawas yang memang melalui tes uji lagi namanya UK, Uji Kompetensi Akademik. Sama dosen juga begitu. Kalau dosen ada namanya BKD, beban kinerja dosen. Dari mana kinerja bisa diukur? Kalau guru ada namanya JPL. Beban mengajar guru itu minimal 34, maksimal 38. Jadi kalau bukan 34, minimal 38 maksimal, dia nggak bisa dalam data Dapodik. Seluruhnya harus terbebani itu. Sehingga nanti akan terlihat golongannya. 34 minimal JPL, 38 maksimal JPL, sehingga nanti golongannya akan kelihatan sampai berapa, 4A, 4B, 4C gitu ya. Lalu nanti akan dilihat masa kerjanya berapa tahun. Makanya setiap orang yang mau mengawali sertifikasi guru atau guru yang telah tersertifikasi di sekolah itu, dia harus berkoordinasi terus dengan pihak admin, ya, dengan operator. Operator itulah yang kemudian mengupdate terus data Anda, kira-kira apakah masih kerja di situ, masih home base-nya di situ, masa kerjanya bertambah atau enggak, itu per 2 tahun harus diupdate oleh seorang operator, dan nanti akan menyesuaikan 1 bulan gaji mereka. Jadi kalau Anda bekerja sudah 25 tahun, tentunya kan gaji akan terus meningkat sesuai dengan golongan dan masa kerja Anda. Ya, sekali lagi, setiap guru yang disertifikasi tentunya ada pembinaan, namanya PMPTK.
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Saya kira itu untuk membatasi ruang diskusi yang berkepanjangan. Pokoknya intinya jangan khawatir, setiap guru juga malu ya, malu seandainya dia gaptek, kok nggak beradaptasi dengan keadaan. Padahal dengan adanya pandemi mendorong setiap guru untuk beradaptasi. Yang semula nggak kenal online jadi kenal online. Dulu sebelum ada pandemi kita nggak mengenal online, padahal di Singapura lebih jauh, namanya MOOC. MOOC itu Massive Open Online Course, Massive Open Online Course. Jadi dia belajarnya udah enggak dengan face to face begini, dengan offline, dia udah terbiasa dengan online, virtual, teleconference. Kita kalau nggak diberi pandemi, ya udah terusan dengan yang klasik, gitu kan? Terusan udah keenakan gitu dengan yang offline. Nih Allah kasih. Jadi saya kira 4.0 kalau nggak dikasih pandemi nggak jadi 4.0 gitu. 4.0 yang sebentar lagi 5.0. Kalau Allah nggak kasih pandemi nih, positifnya ya kita ambil. Mungkin kita nggak kenal tuh namanya Google Meet, Zoom Meet, ya kan? Belajar tanpa harus bertatap muka juga bisa jauh. Anda tahu nggak, saya sekarang kan bukan di daerah sekitar Jakarta, di luar Jakarta, kita tetap bisa berinteraksi. Nah, seandainya tidak ada pandemi, akhirnya oke ya, saya keluar kota selama 2 minggu nggak kuliah, 2 minggu nggak belajar. Nah, itu yang bisa diambil dari sisi positifnya dengan masa corona ini. Saya kira saya batasi dulu ya untuk diskusi soal pertanyaan dari Salma. Ada pemikiran lain, silakan disampaikan dalam forum di luar ini, misalkan dalam email ya atau dalam e-learning, silakan dimasukkan di situ. Beralih ke diskusi berikut, silakan saya kembalikan ke Chandra, Ilyas, dan Adi, silakan. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Mungkin jika banyak kekurangan kami mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan membaca Alhamdulillah, kemudian dilanjutkan dengan presentasi berikutnya. Ada pertanyaan yang berikut nggak? Waktunya udah habis sih, ya. Ini jamnya Pak Ishak. Salman, ada pertanyaan lain ya? Saya mau nanya dong, Bu. Oh, masih. Kita punya waktu 3 menit ya, karena 16.30 itu jamnya Pak Ishak. Silakan. Kalau MGMP itu termasuk kompetensi guru bukan sih, Bu? Oke, MGMP itu apa singkatannya? Musyawarah guru mata pelajaran. Pertanyaannya termasuk itu termasuk untuk memperbaiki kompetensi guru nggak sih, Bu? Karena kan itu khusus guru mata pelajaran, mengkaji mata pelajarannya udah ini belum gitu kan, udah standar atau belum gitu. Itu termasuk bisa dikategorikan untuk uji kompetensi guru atau enggak sih, Bu? MGMP itu? MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Jadi nanti kita punya forum komunitas per subject matter, per mata pelajaran. Kenapa begitu? Setiap guru yang disertifikasi berbasis mata pelajaran. Kalau kita udah kumpul, ya tentunya share, udah kita dapatkan suatu informasi yang baru yang kita nggak dapatkan, begitu kita berkomunitas, ya kan, bermusyawarah, guru sesuai mata pelajaran kita akan memperkaya dua hal. Yang pertama konten, yang kedua metode. Konten ke PAI-an. Misalkan orang-orang PAI, berarti konten ke PAI-an yang sekarang tuh yang harus digali apa? Radikalisme, itu penting tuh. Terorisme, penting banget. Orientalisme, satu lagi dekadensi moral. Apalagi abusement. Banyak tuh, toleransi. Sekarang harus dikedepankan itu. Kenapa begitu? Hal-hal baru yang harus kita adaptasi dalam konten atau bahan ajar. Yang kedua, metode. Berkaitan dengan pertanyaan dan diskusi tadi, kaitannya dengan metode adalah menyesuaikan teknologi kekinian. Kalau teknologi kekinian, kalau nggak kita update metodenya, dalam forum MGMP itulah kita saling share. Lalu, bisa nggak sih memperkaya untuk peningkatan sertifikasi? Jawabannya iya.
Bagi pemula, guru pemula, dia akan banyak pengalaman yang diambil dari orang yang sudah pengalaman. Bagi guru yang sudah punya pengalaman yang banyak, dia akan mengupdate terus, ya, terutama metode-metode. Sekarang ceramah udah lagi bukan metode yang terpenting ya. Ceramah udah bukan lagi metode yang utama ya, tapi banyak lagi metode lain yang lebih utama yaitu CTL. Dengan model CTL, Contextual Teaching Learning. Dulu mungkin kita kalau mengajar dengan Textual Teaching Learning, anak kita bacain, kita ilustrasikan, kita kasih contoh, dijelasin. Tapi sekarang nggak bisa. How to do, sekarang gitu. Gimana melakukan itu? Setelah kita jelasin, melakukannya gimana? Kenapa harus begitu? Nah, itu adanya di mana? Adanya di CTL. Contextual Teaching Learning. Di mana didapatkan? Ketika kita berkumpul dalam MGMP itu. Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Ada satu lagi namanya KKM. Kelompok Kerja Madrasah. Sama juga kelompok kerja madrasah, antar madrasah yang memang serumpun bidang mata pelajarannya, dia harus nge-share untuk meningkatkan kompetensinya dan memperkaya sertifikasi yang dia punya dalam bentuk sertifikat. Saya kira itu, mungkin ada pemikiran lain, kita bisa diskusikan selanjutnya ya. Yang jelas untuk tahun ini saya pernah mengulas di awal-awal perkuliahan tidak ada pengangkatan PNS ya. Kalau tadi kan Anda menyebutnya sertifikasi dalam jabatan ada dua, ada yang PNS, ada yang CPNS. Ya kan? Ada guru yang swasta, ada guru yang PNS. Di 2021 per 1 Januari tidak ada pengangkatan PNS apapun itu. Yang ada adalah KKI dan PPPK. Kontrak Kerja Indonesia dan PPPK itu. Pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja. Disinilah nanti kinerja Anda dilihat sebelum masuk, sebelum disertifikasi. Makanya harus memiliki NUPTK, kan gitu. Syarat memperoleh sertifikasi adalah Anda punya NUPTK. Syarat NUPTK adalah Anda lama masa kerja minimal di situ 2 tahun. Dengan SK yang dikeluarkan akan tertulis gaji pokoknya berapa. Berangkat dari situ, pemberian data Dapodik, ya siapa aja bisa mengakses lewat data itu. Karena tanpa data nggak bisa. Nah, kenapa harus dengan data? Siapapun bisa bicara. Saya mengusulkan sendiri nggak bisa. Semuanya based on data. Anda diusulkan oleh operator datanya, lalu nanti Anda validasi. Validasi itu kalau Anda bisa ambil melalui ada aplikasi ya, aplikasi Dapodik itu. Nanti Anda akan bisa lihat tuh di GTK, Guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Di dalam itu Anda bisa input. Nah, data saya nggak benar ya. Di situ kan ada tanggal lahir, masa kerja, golongan, kemudian ada ijazah gitu. Semuanya diupdate oleh seorang operator sistem Dapodik itu. Dan kita bisa memvalidasinya sendiri dengan info yang ada di dalam operator itu. Jika ada data yang nggak lengkap, segera divalidasi. Segera direvisi, nanti divalidasi ulang lagi. Dari situ kita bisa mendapatkan sertifikasi di awal. Saya kira itu sudah lewat 6 menit. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain cukup? Saya kembalikan ke Chandra. Cukup, Chandra? Kalau bicara cukup mungkin kurang ya, karena untuk membahas gini banyak bahan, tapi waktunya cuma 1 jam gitu. Tapi dengan membaca kita bisa memberikan banyak pengembangan. Namanya aja pengembangan profesi guru ya lewat PMPTK ya, peningkatan mutu pendidik. Kita kan bagian pendidik dan tenaga kependidikan yang segalanya membantu kelancaran proses pembelajaran, juga dilakukan peningkatan mutu. Saya kira gitu, seperti yang kita udah bahas tadi. Cukup sekian. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Nah, ada masukan dari saya nih. Untuk Senin besok, kita majukan Jumat sore. Bisa kah? Nanti saya tunggu kabarnya dari PJ ya. Senin saya dalam perjalanan, kira-kira kayaknya saya tuh ada di Jambi deh Senin sore. Kayaknya saya ada di Jambi. Senin
sore di Jambi. Sekarang lagi di Padang nih saya. Jadi kalau seandainya kita mau Google Meet itu nggak bisa di Senin sore, bisanya di Jumat pagi. Gimana? Dan kabarnya nanti dari Salman ya, 1 hari setelah ini. Nanti didiskusikan lagi. Jumat sore sama jamnya, jam seginilah, habis asar ya. Kalau iya nanti kasih kabar sehari setelah ini. Terima kasih semuanya, semoga sehat dan selamat bekerja, selamat kuliah. Segera hubungi Pak dosen yang berikut. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu. Saya live duluan ya. Iya, Bu.